Gila, dunia sedang tidak baik-baik saja. Di banyak negara maju, berita ekonomi dipenuhi kata-kata yang bikin dahi berkerut. Perlambatan retail, tekanan inflasi, koreksi industri, dan gangguan rantai pasok global. Negara-negara yang selama ini menjadi jangkar ekonomi dunia justru sedang berhitung ketat menjaga stabilitas domestik mereka. Namun pada saat yang sama, di sebuah negeri kepulauan dengan lebih dari 270 juta penduduk, terjadi fenomena yang membuat banyak analis luar negeri mengangkat alis. Indonesia justru sedang mengalami ledakan konsumsi yang masif menjelang dan selama bulan Ramadan tahun 2026. Bank sentral negeri ini, Bank Indonesia, menyiapkan uang tunai layak edar sebesar 185,6 triliun rupiah untuk mengantisipasi lonjakan transaksi masyarakat. Angka itu bukan sekedar statistik administratif. Itu adalah sinyal kuat bahwa denyut ekonomi domestik sedang bergetar sangat kencang. Sejumlah lembaga riset bahkan memproyeksikan total perputaran uang selama momentum Ramadan bisa menembus 190 triliun rupiah, meningkat signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Dalam perspektif makroekonomi, ini adalah contoh klasik dari efek multiplier yang bekerja secara efektif. Di sisi eksternal, performa perdagangan Indonesia juga menunjukkan ketangguhan yang patut dicermati. Sepanjang tahun 2025, neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus sebesar 41,05 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai ekspor menembus 282,91 miliar dolar Amerika Serikat dengan pertumbuhan yang positif. Surplus perdagangan ini memiliki implikasi strategis. Setiap dolar hasil ekspor yang masuk mempertebal cadangan devisa negara. Per data terbaru, cadangan devisa Indonesia berada di kisaran 148,7 miliar dolar Amerika Serikat. Cadangan devisa bukan sekedar simbol kekayaan. Ia adalah instrumen pertahanan moneter. Dengan cadangan yang kuat, stabilitas nilai tukar rupiah dapat dijaga dari gejolak eksternal. Kepercayaan investor meningkat karena resiko volatilitas kurs dapat diminimalkan. Stabilitas ini diperkuat oleh kebijakan suku bunga acuan yang ditahan di level 4,75%, menciptakan keseimbangan antara pengendalian inflasi dan dorongan pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi kuartal keempat bahkan tercatat sekitar 5,39%, menjadikan Indonesia salah satu yang relatif solid di antara negara-negara besar dunia. Namun angka-angka makro tidak akan berarti tanpa dampak nyata di lapangan. Bayangkan sekelompok tani di Lombok yang dahulu hanya menjual buah segar dengan harga rendah kepada tengkulak. Dengan dukungan akses pembiayaan dan pembinaan usaha, mereka membentuk koperasi, mengolah hasil panen menjadi produk bernilai tambah seperti manisan dan sirup, lalu memasok kebutuhan bazar Ramadan di kota-kota besar. Produk mereka kemudian dilirik jaringan perhotelan yang melayani wisatawan mancanegara. Dari desa sederhana, mereka naik kelas menjadi bagian dari rantai pasok industri hospitality. Momentum Ramadan juga memberi dorongan signifikan pada sektor pariwisata dan perhotelan. Di saat banyak destinasi global menghadapi tekanan akibat inflasi dan penurunan mobilitas wisatawan, Indonesia justru memanfaatkan kekuatan tradisi dan keramahan budaya. Pendapatan paket berbuka puasa di hotel berbintang dilaporkan meningkat 25-30% dibandingkan bulan biasa. Di kota-kota besar, satu hotel internasional dapat mencatatkan perputaran uang ratusan juta hingga 1 miliar rupiah per hari hanya dari layanan kuliner berbuka puasa. Keberhasilan ini berkorelasi dengan posisi Indonesia dalam indeks perjalanan muslim global. Infrastruktur ramah muslim, kelengkapan fasilitas ibadah, dan kekayaan kuliner halal menjadi daya tarik tersendiri. Ikon seperti Masjid Istiqlal dan Masjid Al-Jabar bukan hanya pusat ibadah, tetapi juga simpul ekonomi yang menggerakkan usaha kecil di sekitarnya. Kunjungan wisatawan menciptakan efek domino pada transportasi, kuliner, souvenir, dan jasa lainnya. Seluruh aktivitas ini bermuara pada penerimaan negara. Pajak yang dibayarkan pelaku usaha masuk ke kas negara dan dikelola melalui anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana tersebut kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, subsidi, program pendidikan, dan layanan kesehatan. Dengan kata lain, uang yang berputar saat Ramadan tidak berhenti di transaksi konsumtif, tetapi mengalir kembali menjadi investasi sosial jangka panjang.
Kisah seorang pelaku usaha kecil dapat menggambarkan transformasi ini secara konkret. Seorang pembuat kue tradisional yang sebelumnya berjualan di pasar subuh dengan margin tipis, tiba-tiba mendapatkan kontrak memasok ribuan potong kue ke hotel berbintang selama Ramadan. Ia merekrut tetangganya sebagai pekerja tambahan, membeli bahan baku dari petani lokal, dan meningkatkan standar produksi agar sesuai dengan kebutuhan industri perhotelan. Dalam satu musim Ramadan, pendapatannya melonjak drastis. Ia mampu memperbaiki rumah, menyekolahkan anak lebih tinggi, dan memperluas usaha. Disinilah statistik bertemu realitas manusia. Secara makro, kekuatan ekonomi Indonesia bertumpu pada 3 pilar utama: konsumsi domestik yang besar, investasi yang terus mengalir, dan surplus perdagangan yang memperkuat cadangan devisa. Ketiganya saling menopang. Konsumsi menciptakan pasar. Pasar menarik investasi, investasi meningkatkan kapasitas produksi, produksi memperkuat ekspor, dan ekspor menambah devisa. Siklus ini, jika dikelola dengan disiplin fiskal dan moneter, mampu menjaga stabilitas jangka panjang. Tentu saja tantangan tetap ada. Ketergantungan pada komoditas tertentu, fluktuasi harga global, serta dinamika geopolitik dapat memengaruhi kinerja ekonomi. Namun, fondasi yang dibangun melalui penguatan pasar domestik memberikan bantalan yang relatif kuat. Indonesia tidak sepenuhnya bergantung pada permintaan eksternal. Dengan populasi besar dan kelas menengah yang tumbuh, pasar internal menjadi jangkar stabilitas. Bagi masyarakat, momentum ini menghadirkan peluang nyata. Sektor perhotelan membutuhkan tenaga manajerial, akuntan, ahli teknologi informasi, tenaga pemasaran, dan pemasok bahan baku. Industri kreatif dan digital juga ikut terdorong karena promosi dan transaksi semakin berbasis teknologi. Akses kredit yang relatif stabil membuka ruang bagi pelaku usaha baru untuk masuk ke rantai pasok yang sedang berkembang. Pada akhirnya, fenomena 190 triliun rupiah bukan sekedar sensasi angka. Ia mencerminkan dinamika ekonomi yang hidup. Ia menunjukkan bagaimana tradisi budaya dapat diintegrasikan dengan strategi ekonomi modern. Ia membuktikan bahwa gotong royong bukan hanya slogan sosial, tetapi mekanisme distribusi nilai tambah yang konkret. Indonesia sedang memperlihatkan bahwa kemandirian ekonomi bukan mimpi retoris. Dengan cadangan devisa yang kuat, surplus perdagangan yang konsisten, investasi yang tumbuh, dan konsumsi domestik yang solid, fondasi pertumbuhan tetap terjaga. Ramadan menjadi katalis, tetapi mesin utamanya adalah partisipasi jutaan pelaku usaha dan konsumen yang bergerak bersama. Ketika dunia diliputi ketidakpastian, Indonesia menunjukkan bahwa stabilitas dapat dibangun dari dalam. Dari pasar tradisional, dari dapur rumah tangga, dari hotel berbintang hingga ruang kebijakan moneter nasional. Semuanya saling terhubung dalam satu ekosistem ekonomi nasional. Inilah gambaran sebuah bangsa yang tidak sekedar bertahan, tetapi berupaya melaju. Narasi ini bukan ajakan spekulasi, melainkan undangan untuk memahami dinamika ekonomi secara lebih utuh. Data bersumber dari publikasi resmi seperti Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, dan Kementerian Pariwisata serta laporan Institusi Ekonomi Internasional hingga akhir Februari 2026. Setiap keputusan finansial tetap memerlukan pertimbangan pribadi dan riset mandiri. Yang jelas, momentum ini memperlihatkan satu hal penting. Ketika tradisi, kebijakan, dan partisipasi rakyat bertemu dalam satu arah, dampaknya bisa mencapai ratusan triliun rupiah. Dari takjil sederhana di pinggir jalan hingga transaksi hotel internasional bernilai miliaran rupiah per hari pun, semuanya menjadi bagian dari orkestrasi besar ekonomi nasional. Indonesia tidak hanya sedang menjalani Ramadan sebagai ritual spiritual, tetapi juga sebagai episode penting dalam perjalanan konsolidasi ekonomi menuju kemandirian yang lebih kokoh.